Baik, ready, collecting ready, kamera, roll, action. Halo partners. Ketemu lagi dengan kita di sini di 9 to 5 di acara Paus yang bakal nemenin kalian setelah capek kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bareng saya Zulfikar. Dan saya Asfa, dan bagi kalian yang pengen nonton kita sebelum istirahat, yuk mari nikmatin. Oke, untuk topik kita hari ini ada rekrutmen versus new hire. Kalian kan pernah menjadi rekruter ya? Iya. Bisa ceritain dong rekrutmen versi kalian? Kalau rekrutmen versi saya tuh adalah pekerjaan yang dari organisasi untuk mencari pekerja yang sesuai dengan karakteristik tempat kerja yang lagi lowong. Jadi contohnya nih, kita sesuai job description yang job dibutuhkan. deskripsi yang dibutuhkan tuh orang dengan kemampuan A, B, C, dan D. Usianya tuh misalnya ditentukan dalam organisasi sekian. Nah, kita cari orang yang sesuai, yang benar-benar punya skill A, B, C, dan D ini untuk ditempatkan di tempat itu. Dan kita sebagai rekruter tuh harus bisa ngertiin ke para rekrut atau para pencari kerja nih tentang gimana sih budaya dalam organisasi itu, supaya kalian para rekrut, job seeker itu pada saat kalian masuk dalam organisasi nggak hanya untuk kerja doang, tapi kalian bisa bertahan lama di tempat kerja itu. Jadi bukan cuma cari uang aja, supaya kalian bisa benar-benar kejar karir juga bisa, terus kalian bisa berkembang dalam organisasi itu. Itulah tujuan dari rekrutmen sendiri. Kalau saya ya sama lah kayak Kasper juga, mencari orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan pastinya. Kemudian ya sama-sama kita tahu, kita kalau misalnya sebagai rekruter itu bukan hanya sekedar mencari tok saja, bukan hanya meng-hire saja, tapi memang ada tahapan-tahapan selanjutnya. Benar. Entah itu pelatihan kah, entah itu di masa probation kah. Ya, benar kurang lebih banget. gitu. Jadi proses rekrutmen sebagai rekruter tuh kami mencari puzzle. Jadi ada puzzle nih yang hilang, yang kita cari cocoknya gimana supaya kalian para job seeker tuh bisa bertahan lama dalam organisasi. Jadi jadi rumah gitu. Sayang banget ketika kalian malsuin biodata kalian atau CV kalian, kemampuan kalian, terus kalian masuk ke dalam organisasi yang nggak fit banget sama kalian. Itu ngerugiin banget. Pertama kalian ngerugiin waktu, organisasi juga rugi. Dan Jadi diri kalian juga pastinya. diri kalian akan rugi sendiri gitu. Iya. Kalian akan merasa lingkungannya toksik, saya nggak nyaman, nggak cocok di tempat kerja ini. Ya karena kalian ngepalsuin data-data itu. Jadi sebenarnya rekrutmen tuh bukan menghalangi kalian ya untuk dapat kerjaan yang kalian inginkan, tapi kami tuh menyesuaikan posisi yang dibutuhkan dengan kemampuan kalian. Iya, jadi memang pada dasarnya rekrutmen itu bukan perkara kompetisi. Benar. Betul. Ini hanya seleksi aja, yang mana yang cocok. Iya, yang dicari itu yang cocok. Benar. Jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Jadi emang bagi kalian yang belum gagal sebagai job seeker, belum berhasil untuk dapat kerja, ya mungkin kalian nggak fit di tempat kerja itu. Betul. Nah, lempar aja sebanyak-banyaknya, pasti akan ada yang fit. Mungkin ada yang setahun tuh, ya karena memang belum ketemu aja dengan jodohnya, kayak gitu. Jadi bukan bagian dari menghalangi kalian untuk bisa sukses, nggak sama sekali. Enggak. Oke, perbedaan mencolok nih dari kalian ya. Apalagi Asfa udah cukup lama dalam dunia HR. Apa sih perbedaan rekrutmen tempo dulu sama rekrutmen hari ini? Perubahan ya. Jadi kalau sekarang sih saya udah baru nih dengar ada namanya new recruitment atau rekrutmen dengan basis AI. Jadi para pelamar kerja tuh berkasnya udah diseleksi sama AI. Tapi sayangnya ternyata masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen ini. Karena kalau format kalian nggak sesuai sama AI-nya, ya kalian akan gagal dalam seleksi berkasnya. Betul. Sayang banget sebenarnya. Tapi hal inilah yang menjadi kendala.
bagi rekruter ini sebagai kemudahan ya. Kita Ya, pastinya. akan lebih mudah seleksi berkas. Ya. Jadi kalian akan cepat juga masuk ke dalam tahap wawancara. Oke. Kayak gitu, atau kalian bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya gitu, tes psikotes kah, Ya. atau ada tes lain, nah bahasanya seperti itu dari tempat kerja. Cuma kalau yang dulu tuh masih manual banget. Oke. Jadi emang butuh waktu lebih panjang untuk seleksi berkasnya. Misalnya nih, kita open recruitment bulan 1, tapi nanti kalian dipanggil bulan 2 atau bulan 3. Oke. Karena pelamarnya bisa jadi ribuan atau ratusan ribu. Ya, pasti. Ya, pasti itu kan akan makan waktu kalau manual. Ya. Sementara dengan proses AI sekarang itu, kalian bisa udah dipanggil dalam seminggu kalau kalian lolos seleksi berkas. Jadi sebenarnya perbedaannya ya lebih ke teknologi aja. Sekarang teknologinya udah makin maju. Terus ditambah lagi apa sih namanya yang media sosial untuk para job seeker nih, seperti Ya banyak kayak Kaliber, nah tuh Jobstreet, Nah. terus apalagi Kita Lulus. benar. Nah itu ngebantu banget dalam proses rekrutmen. Ya. Soalnya kami tuh bagi rekruter tinggal cari aja di media sosialnya. Hmm. Oh ini dengan orang seperti ini, kemampuannya seperti ini. Nah nanti kami masuk ke wawancara atau penawaran. Ya. Gitu. Ini Bapak mau pindah nggak? Kami dari organisasi ini butuh tenaga kerja gini. Jadi kalian bagi job seeker, kalian butuh banget media sosial ini. Ya pasti. Yang notabene salah satu juga wadah media yang digunakan oleh rekruter itu adalah LinkedIn. Benar. Ya, Nah, jadi itu kepake banget tuh. itu kepake banget karena memang itu satu-satunya media sosial yang menunjukkan kualitas profesionalnya kalian lah, pencapaian kalian lah, entah untuk fresh graduates ataukah memang untuk professional hire. Benar. Dan memang kalau misalnya dibilang perbedaan mencolok dari zaman now sama zaman Sekarang. Tempo dulu, Mm-mm. itu yang pertama pasti secara teknis ya. Iya, teknis banget. Secara teknis. banget. Dulu orang-orang datang bawa map hitam. Iya benar. Terus Amplop gitu. nyebar CV-nya mereka, resume-nya mereka, Benar. gitu loh, ijazahnya mereka sampai ya itu keluar uang. Gitu. Benar. Kemudian sampai akhirnya memang dianggap kurang efisien bagi para job seeker ini. Benar. Kemudian ya seiring berkembangnya waktu, revolusi industri 4.0, kemudian perkembangan AI yang sekarang, itu memang ada tuntutan seperti peningkatan kualitas teknologi pastinya, Benar. teknologi informasi. Makanya muncullah juga istilah di dunia ke-HR-an itu high risk. Ya, benar banget. Jadi high risk itu bukan cuma pendataan karyawan saja, tapi bisa dipakai untuk rekrutmen karyawan. Benar. Jadi untuk memperbanyak database juga lah. Ya, Jadi jangan manpower lah iya. biasanya kami tuh. Jangan kecewa jikalau misalnya periode A misalnya di periode pertama kalian nggak lolos, siapa tahu data kalian disimpan untuk periode selanjutnya. Nah, Itu bisa kalian jadi, masih ya. punya kesempatan. Jadi Iya. jangan takut ketika kalian melamar pekerjaan tuh, ya udah nggak ada harapan lagi. Bisa jadi CV kalian tuh unggul. Nah, bagi kalian para job seeker yang masih belum dapat kerjaan, better deh bagi kami tuh perluas aja kemampuannya, Iya. cari skill baru, ngembangin skill dulu. Kalau tanya, Kak, saya kan job seeker, nggak ada uang atau gimana, banyak kok sekarang pelatihan yang free, yang gratis. Apalagi kalian tuh para job seeker, saya yakin deh masih pakai media sosial, yang masih mampu beli data, dan kalian bisa ngembangin banget skill di situ, belajar banyak skill gitu. Jadi kalian jangan hanya berfokus ahli di satu bidang, coba deh sedikit melenceng ke bidang lain gitu, yang bisa jadi ngebantu kalian untuk bisa dapat kerjaan lebih cepat. Tapi saya mau tanya Kak, bagaimana pendapat Kak Asfar sendiri terkait soal yang job fair kemarin? Itu Nah. kan sempat viral tuh Kak. Yang pertama kan itu viralnya tuh yang pertama mereka berantem. Iya. Misalnya. Karena soal ya tau lah job fair kan pasti padat dan Padat segala banget, macam. iya. Orang sudah capek menunggu dan lain segala macamnya, adrenalinnya naik Naik. sampai akhirnya sedikit-sedikit emosi, Iya, berantem benar. lah gitu loh. Kemudian yang kedua ada seorang HR itu sharing di media sosial dan dia bilang sebenarnya job fair itu formalitas saja. Karena memang itu ada aturan dari pemerintah setempat ataukah dari pusat untuk mengadakan job fair. Itu menurut Kak Asfar gimana? Sebenarnya job fair tuh kalau recruiter atau HR-nya tahu cara manage manpower tuh
Job fair tuh sangat bermanfaat banget kalau memang digunakan. Oke. Tapi memang beberapa organisasi melakukan job fair, tapi memang lagi tidak ada yang vakan, nggak ada posisi yang harus diisi. Nah sayangnya pada saat situasi seperti itu, job fair tuh tidak dimanfaatkan sebagai proses rekrutmen, hanya formalitas saja. Tapi bagi organisasi yang emang butuh manpower, butuh data kalian nih untuk sewaktu-waktu ditelepon, untuk datang wawancara, itu berguna banget tuh job fair. Jadi emang data kalian better kalian tetap serahin deh gitu untuk di job fair. Soalnya tuh ngebantu banget membuka peluang kalian yang mungkin nggak banyak ya. Kalau dibandingin dari 100% bisa jadi ada 20, atau bisa jadi langkah karena ikut job fair itu kalian bisa dapat kerja. Jadi nggak usah takut kalau job fair formalitas ngapain deh. Kalian nutup kemungkinan untuk kalian tetap bisa keterima kerja. Ya tetap positive gitu. thinking Positive ya. thinking aja bahwa kalian para job seeker tuh akan tetap kok dihargai sama HR yang punya kualitas. Gitu. Jadi ketahuan lah, bilang oh ini orang yang betul-betul minat, yang pengen kita hire gitu. Benar. Soalnya kan dalam organisasi nggak setiap bulan ya ada posisi vakan. Biasanya kadang organisasi gede, nah itu yang biasa sering ada posisi vakan yang hampir rotasi pekerjanya untuk keluar dan masuk itu tinggi gitu. Tapi sebagai recruiter pengennya kami tuh kalian tetap stay deh dalam satu organisasi. Cuma kalau emang udah kultur budayanya rotasinya tinggi ya kami juga sebagai HR cara pemenuhinnya ya dengan MPP, dan kami butuh data-data kalian untuk bisa kita seleksi lagi dan kerja bareng dengan kita nantinya. Jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Ceritakan pengalaman yang berkesan dalam proses rekrutmen yang telah kalian lakukan. Paling berkesan Kak Asfar? Saya pernah menghadapi proses rekrutmen pada saat seleksi wawancara. Karyawan ini overconfidence. Jadi dia itu sering banget tuh menjual, menyatakan bahwa saya punya skill A, B, C, D yang tinggi dan lain sebagainya. Sebagai HR, kita punya trik nih untuk menggali informasi tentang kebenaran dari pernyataan si bahasanya job seeker gitu. Kita sebutnya job seeker. Pada saat interview itu ternyata skillnya nggak sampai segitu, nggak sesuai yang dibilang. Akhirnya kalian ngepalsuin data kalian, dan sayang banget kalau sudah seperti itu kami pasti udah punya penilaian kurang menyenangkan. Soalnya kan ya bahasanya kamu udah nggak jujur di awal, sayang banget kesempatan bakalan hilang. Jadi better kalian tuh jujur aja. Terlalu low profile juga buat kita tuh jadi kayak aduh ini anak gimana ya kalau direkrut nanti dikit-dikit nggak mampu, dikit-dikit nggak bisa, ya kalian nggak akan kepake dalam organisasi gitu. Sayang banget. Jadi nyatain aja deh jujur, saya bisa mampu dengan skill A, B, C. Kalau emang fit dan cocok dipakai dalam organisasi itu, saya yakin 100% kalian bakal ikut seleksi selanjutnya, atau bahkan bisa jadi langsung direkrut karena udah fit banget. Tuh. Makanya juga gak heran kalau misalnya dalam proses rekrutmen, jikalaupun kalian lulus administrasi, lanjut ke tahap interview, pasti ditanyain kekurangannya kalian apa. Ya, salah satunya ditanya, yang kamu tahu itu kekurangan kamu apa gitu loh. Itu maksudnya dari si recruiter adalah jikalau kamu tahu kelemahan kamu, itu gimana sih cara kamu nutupin kekurangan itu? Benar. Usahamu apa gitu loh. Contoh, kekurangan saya bahasa Inggris. Tapi untuk menutupi kekurangan saya itu dengan cara saya mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, menonton film-film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris. Kemudian saya ikut juga, saya mengikuti aplikasi dan lain segala macam, ikut kursus bahasa Inggris apapun itulah. Kayak gitu. Jadi better aja, kalian juga boleh banget ngangkat diri dengan ketika ditanyain nih, misalnya apa sih kelemahanmu, terus kamu bilang saya punya kelemahan, saya nggak senang kalau ada orang tidak tepat waktu. Nah, itu juga jadi satu kelemahan yang bisa buat ngangkat diri kalian. Itu buat kita jadi kayak wah orang seperti ini gini ya gitu. Tapi ingat lagi, jangan keseringan dan jangan overconfidence deh kalau pada saat rekrutmen gitu. Kalian better jujur deh masalah diri kalian supaya
ketika keterima kalian benar-benar dapat pekerjaan yang sesuai dengan diri kalian itu. Jadi tujuannya kami itu bukan nggak membuat kalian bekerja, tapi lebih membuat kalian bisa bertahan dan betah di dalam satu organisasi lama gitu. Kalau pengalaman berkesan saya ada 2 Kak. Yang pertama itu bukan ke orangnya tapi lebih ke cara saya untuk merekrut. Jadi posisinya pada saat itu saya diminta untuk merekrut sales. Kemudian karena saya sukanya nonton film ya, hobinya. Ada satu film yang sangat menginspirasi saya untuk menggunakan metode itu di dunia nyata. Apa itu? Yaitu cara yang dilakukan oleh Jordan Belfort di film Wolf of Wall Street. Nah, itu kan menarik tuh. Itu kan caranya Jordan Belfort itu dia ngasih pulpen ke orang, jual pulpen ini ke saya. Banyak orang yang jawab pulpen ini khusus untuk profesional, memiliki tinta yang bagus, sangat nyaman untuk dipegang dan segala macamnya. Ada yang jawab bilang pulpen ini sudah memiliki teknologi mutakhir dan lain segala macamnya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh Jordan Belfort atau recruiter dengan cara seperti itu, tulis nama kamu, tanyakan kembali ke recruiter. Bapak, mohon maaf, bisa tulis nama Bapak di kertas? Saya nggak punya pulpen. Oh, pulpen tersedia. Poinnya adalah sales itu harus mencari kebutuhan dasar oleh calon customer. Nah, jika dia tahu skill dasar itu, maka sales itu adalah orang yang tepat. Nah, ini adalah bentuk seleksi dengan melihat prakteknya. Jadi kalian akan dihadapkan pada satu kondisi yang ketika kalian bekerja kondisinya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian direkrut sebagai sales dan gagal memahami customer, ya kalian nggak akan pernah bisa mencapai target. Salah satunya seperti itu. Caranya kayak gitu. Jadi itu bentuk seleksi yang emang kalian langsung dihadapi pada kondisi realnya nanti ketika kalian bekerja. Dan bagi kalian yang gagal, bukan berarti kalian nggak akan pernah bisa kerja di situ. Hanya saja, yuk belajar lagi yuk. Gitu. Terus kondisi yang kedua yang berkesan bagi saya itu Kak, pernah saya nemu CV, ini lucu banget, cewek, terus dia itu sarjana, pengalaman kerja yang melamar itu dalam posisi sebagai legal officer di perusahaan. Terus pengalaman kerja yang dia masukkan itu adalah penjaga konter pulsa. Itu agak sanksi ya. Iya, korelasinya dengan posisi yang dilamar kan agak unik ya. Harusnya nggak perlu lah terus dia nyantumin, ya oke lah kalau begitu ya masih mungkin saya bisa pertimbangkan. Saya masih bisa hargai lah itu sebagai pendidikannya masih S1. Ya, saya bisa menghargai lah bahwa itu pengalaman kerjanya. Kemudian yang bikin saya blacklist CV-nya dia itu karena dia masukin makanan favorit, minuman favorit. Itu nggak butuh rekrutmen, nggak butuh itu teman-teman. Bintangnya apa dan segala macam gitu. Nggak semua rekrutmen butuh ya. Kita kemarin juga bahas tentang zodiak dan golongan darah. Dan beberapa organisasi itu emang butuh data itu. Tapi sejujurnya secara umum tuh nggak kepake banget di CV. Jadi kita tuh lebih butuh kalian apa, kalian lulusan mana, dan basic kemampuan apa. Itu lebih explore deh di situ kalian untuk buat kami sebagai recruiter tuh lebih tertarik. Soalnya kalau udah kalian melamar A tapi skill kalian Z, nggak akan bisa ketemu gitu. Jadi kita sebagai recruiter juga kadang bingung pada saat seleksi berkas. Loh kok ini melamar di sini, kok nggak di profesi yang ada nih loker yang di sebelah gitu. Apa kita udah salah berkas atau gimana juga. Akhirnya karena berkasnya ada di posisi itu ya kami otomatis akan seleksi gagal. Sayang banget buat kalian. Dan yang lebih lucunya gimana Kak? Apa? Jadi kan ini aku bilangnya tadi bahwa yang pelamar ini cewek kan. Dia kan udah bikin tuh kayak gitu tuh. Namanya apa misalnya makanan favorit, minuman favorit. Kan sekarang model CV orang untuk mendaftar itu modelnya model ATS istilahnya kan. Iya benar. Biar lebih gampang untuk dibaca oleh sistem gitu. Ini dia desainnya itu kayak binder Kak, kertas binder itu loh.
Ada Barbie-nya di atas. Barbie bunga-bunga di sudut. Aduh, ya Tuhan, sio mama saya. Jadi kalian harus update ya masalah bentuk CV nih. Kembali lagi yang tadi kita bahas tentang neo recruitment tuh. New recruitment tuh sekarang udah pakai AI. Jadi kalau modelnya udah kayak gitu, kalian udah gagal berkas oleh nggak AI. perlu over gitu. design Nggak CV-nya. perlu. Yang jelas Kita nggak cari yang mencolok CV-nya. Benar. Tapi kalau isinya, ya. oke, Ya. kita setuju kalau eye-catching. Tapi yang paling penting tuh isi dari CV kalian. Jadi kalau dari skill kalian belum mumpuni, belajar banyak, belajar lagi gitu. Ada malahan yang foto CV-nya itu ya begini. Ya, sayang. Kalau kalian mungkin ikut seleksi talent, bisa jadi kan lagi menarik. Tapi kalau kita untuk organisasi formal tuh nggak Aduh, kepake, sayang no, banget. langsung blacklist. Iya, sayang Sorry banget ya, tuh. Nah, kami hargai effortnya kalian untuk membuat CV yang sekreatif itu, tapi bukan kalian yang kami cari. Iya, yang kami fitkan tuh tentang kemampuan dan kapabilitas kalian. Gitu. Fokus di isi CV-nya, CV kalian. bukan tampak depannya. Bahkan kalau kalian bikin CV sederhana tapi dengan kemampuan yang emang oke punya, nah kita akan terima tuh. Pasti otomatis kalian akan terpanggil untuk wawancara. Gitu. Itu kayaknya bukan CV deh, itu biodata deh. Ya, Ya. bisa jadi ya. Gitu. Terakhir nih, kayaknya bukan terakhir sih, kalau masih bisa 2 pertanyaan lagi ya. Apa saran kalian untuk para new hire? Oke, nih seru nih. New hire itu adalah orang yang udah kita rekrut, udah keterima, dan udah mulai kerja. Nah, bagi kalian para new hire, sebagai rekruter, kami pengen kalian tuh bekerja lama dalam organisasi. Yang kedua, adaptasinya dengan cepat. Oke, Jadi pastinya. kalian tuh kan dikasih kadang-kadang ada probation sebulan, ada yang sampai 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya. Nah, kalau kalian udah bagus banget adaptasinya, probation itu nggak butuh waktu lama. Kalian bakalan tetap ke kontrak. Jadi adaptasinya dipercepat. Sayang banget. Saya pernah ketemu dengan new hire, malah SMK, dia bagian akuntansi, tapi pada saat ketemu dengan Excel atau perangkat lunak seperti printer tuh dia nggak tahu pakainya. Sayang banget gitu. Kalian udah kerja tapi yang begituan kalian paling basic nggak tahu gitu. Iya. Ya sekarang udah ada YouTube, udah ada ini, tapi kalian nggak memanfaatkan itu dengan benar. Iya. Sayang banget. Jadi percuma HP-nya iPhone, tapi yang dipakai itu cuma TikTok, Instagram benar, doang gitu nggak dipakai Untuk loh buat upgrade diri itu aplikasi enggak. lainnya. Sayang banget. Akhirnya probationnya hanya 1 bulan, nggak dilanjut lagi. Biar kayak di meme kan tae. Iya benar. Sayang banget loh kalau kalian udah sampai new hire tapi kalian nggak adaptasi dengan cepat. Kalau misalnya apa tadi pertanyaan? Pesan ya untuk new hire ya. New hire. Pesan untuk new hire, ingat bahwa kalau kalian sudah dapat hire, itu bukan akhir. Benar. Tapi itu justru awal start baru. Jadi buktikan diri kalian bahwa bisa berkarir di sana. Jikalau kalian merasa gaji awal kalian dalam kontrak itu masih belum layak, Benar. buktikan kalau misalnya kalian itu bisa untuk mendapatkan gaji yang layak gitu. Nah, jadi rekrutmen tuh hanya gerbang untuk kalian para job seeker, dan ketika kalian udah jadi new hire, it start untuk kalian buat lari, kejar deh impian kalian, karir kalian. Kalau gaji kalian kecil, jangan kejar banyak gajinya, tapi kejar coba deh naik karirnya, naik jabatan, belajar banyak tentang atasan kalian, gimana adaptasi dalam perusahaan, budayanya, nyesuaiin diri dengan budaya tersebut, permantap skill kalian. Saya yakin. Jangan cepat puas. Iya enggak, jangan cepat puas aja. Iya enggak? Gitu. Bagaimana Ber? Jadi gaji kecil tuh bukan berarti kalian adalah orang kecil juga, tidak. Gaji kecil itu adalah tanda bahwa kalian tuh udah harus ningkatin skill lagi untuk bisa dapat gaji yang lebih besar. Ya, pastinya tuh. Jadi para new hire di sana, selamat kalau kalian baru keterima kerja. Para partners yang baru banget kerja, selamat. Jadi ini adalah start untuk kalian buat naikin karir kalian, bukan untuk stay di karir itu, tingkatin skill kalian lagi. Jadi para job seeker juga butuh tingkatin skill, dan para new hire
juga butuh banget untuk Tahu meningkatkan diri. skill kalian. Harus tahu diri. Pesan mungkin yang terakhir buat kalian new hire, jikalau nanti kedepannya kalian capek kerja, terima aja. Benar. Lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Benar, soalnya para job seeker ini udah banyak, sayang banget kalau kalian harus keluar padahal tempat kalian sudah udah fit dengan kalian. Karena agak susah untuk menunggu 19 juta lapangan kerja. Benar banget. Itu Kalian pasti. harus butuh sabar-sabar ya. Iya. Dan kami para recruiter pun juga pasti nyesuaiin. Kalau memang kalian capable, kami nggak mungkin halangin kalian Iya. gitu untuk di tempat kerja. Betul. Terakhir nih, ini pribadi ya. Iya. Misalnya pada saat proses rekrutmen nih, kalian menerima beberapa opsi. Ternyata pada saat proses rekrutmen itu salah satu proses rekrutmennya atau hire atau rekruternya yang dalam proses ininya ternyata memenuhi semua persyaratan yang ada di Oke. dalam situ. Tapi ada satu kendala yang terjadi. Ternyata umur yang kalian cari tidak memenuhi kriteria. Nah, batasan umur nih biasanya ditetapin dalam perusahaan. Iya. Tapi kebanyakan untuk saya ya, untuk saya pribadi, saya pernah nge-hire yang di luar dari batasan umur itu, melihat bahwa kemampuan yang dibutuhkan ini adalah ahli, skill dan cukup langka. Gitu. Bukan langka juga sih, lebih kepada nggak banyak orang yang punya skill tersebut. Soalnya dalam proses wawancara orang nih bisa menjawab beberapa pertanyaan saya yang sangat dibutuhkan banget dalam organisasi saya. That's why itu saya perjuangkan sebagai recruiter untuk tetap keterima. Walaupun tidak memenuhi syarat umur ya. Syarat umur benar, Iya. karena yang ini nih yang sangat fit nih, yang dibutuhkan sama organisasi. Dan pada saat saya ajukan, itu sempat dipertanyakan, ini kan umurnya udah lewat. Tapi saya bilang kembali ke para organisasi atasan saya tuh bahwa nih coba baca skillnya deh, Ya, kemampuannya gitu. Dan oh iya, ini nih yang kita butuhin gitu. Iya. Jadi udah lepas aja. Jadi kalian yang lewat batas umur, coba-coba aja. Kalau memang kalian merasa capable di tempat itu, coba aja kirim, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Kali aja Sebenarnya. memang itu peluang kalian untuk di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau udah basis AI untuk seleksi berkas, kayaknya itu udah jatuh duluan ya. Ya, Udah gagal betul. karena udah lewat batas umur. Sayang banget. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya soal umur memang alasannya itu ya pasti dia perusahaan pengen punya karyawan yang berkarir panjang di perusahaannya. Benar. Makanya itu dia maunya punya karyawan yang Batasan umurnya tuh kadang masih muda. muda, gitu. Hanya saja kan kemarin sudah ada ya peraturan yang keluar dari Kemenaker Kak, Iya benar. bahwa perusahaan tidak boleh merekrut mencantumkan umur sebagai syarat rekrutmen. Benar. Tapi ya tetap saja gitu loh, pasti seleksi di dalamnya itu mereka pasti nyeleksi sesuai dengan umur. Benar banget. Tapi nggak apa-apa, gas aja terus. gas aja, Gas coba aja aja. terus, Soalnya coba aja kan terus. ya rekrutmen tuh kita juga kadang sebagai rekruter tuh masih ngecek dulu yang mana nih. Karena yang kembali lagi yang kita butuhkan tuh lebih kepada skillnya, udah fit belum dengan tempat yang kita butuhkan atau tempat pekerjaan yang vakan ini kayak gitu. Rekruter tahu kok mana kebutuhan primer untuk perusahaan, Iya. mana kebutuhan sekunder untuk perusahaan. Benar. Jadi kalau umur itu sebagai kebutuhan sekunder aja sebenarnya, gitu loh. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau misalnya umurnya over gitu loh dari dari prasyarat. Ya prasyaratnya nggak apa-apa, coba aja. Kalau emang rekruter kalian butuh, tuh pasti kalian akan tetap kepanggil kok. Oke. Ya oke. Cukup deh kayaknya kalau kita bahas itu. Jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di TikTok dan Instagram @9to5_idn. Ya. Sekian dari kami. Oh iya, subscribe, like, comment, dan share subscribe. juga di YouTube kita di 9to5_idn. Dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.